Beliau, Habib Rizik, bukan hanya sekedar ulama besar, tapi juga adalah imam besar kita, pemimpin besar revolusi kita. Nah, gitu. Pemimpin besar perubahan, dan kita ingin kita bisa terus bersama-sama. Dan kebetulan kami di dalam pemerintahan kabinet sekarang, justru kami ingin membuka satu suasana kebersamaan. Dan apalagi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden ingin supaya koperasi itu kembali seperti dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam dan pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah beserta seluruh jajaran pengurus pengelola pesantren. Yang saya hormati Habib Muhammad Ali Al-Atas, Ketua Umum Front Pembela Islam, dan juga Habib Hanif Al-Atas, Habib Zaki Al-Idrus, Imam FPI Jawa Barat, Kiai Haji, para ulama, para asatidz, para santri, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Bapak Dr. Syahganda Nainggolan, ini memang pengalaman penjaranya juga sudah dari sejak mahasiswa di ITB. Itu tahun 89 beliau sudah dipenjara, waktu itu berhadapan dengan aparat di Orde Baru. Dan bersama dengan Pak Jumhur Hidayat juga, itu sejak mahasiswa sudah di penjara waktu itu 3 tahun. Kemudian kemarin pada saat di pemerintahan Pak Jokowi juga ditahan lagi. Dan jadi memang sesama alumni kita semua, sesama alumni pesantren juga. Jadi terima kasih Pak Imam Besar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saganda, tentu kita merasa bersyukur, berbahagia bisa diundang di tempat yang terhormat ini. Juga para guru yang tadi sudah menyampaikan pelajaran bagi kami yang sempat mendengarkan. Jadi memang kebetulan saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang koperasi. Jadi memang yang perlu disampaikan adalah bahwa sejak berdiri pemerintahan Republik Indonesia, para founding fathers atau para tokoh pendiri bangsa dulu memang menginginkan di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, perekonomian itu disusun berdasarkan atas usaha bersama. Dan oleh karena itu, badan usaha yang dianggap cocok, karena itu sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat kita, nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, dan kekeluargaan, itu adalah yang paling tepat, namanya badan usaha koperasi. Dan koperasi ini selain memang salah satu contohnya Bung Hatta mendapatkan pelajaran dari negara-negara di Eropa, tapi yang jarang diketahui oleh kita semua, sebenarnya tahun 1913 Haji Umar Said Cokroaminoto itu mendirikan koperasi konsumen setiausaha di Surabaya. Jadi Haji Umar Said Cokroaminoto adalah Ketua Umum pendiri dan Syarikat Islam yang sebelumnya adalah namanya Syarikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Samanhudi tahun 1905. Dan oleh karena itu sebenarnya kalau kami beranggapan bahwa sebenarnya koperasi itu dirintis oleh para tokoh Islam. Termasuk diantaranya adalah Haji Umar Said Cokroaminoto yang pada tahun 1913 mendirikan Koperasi Konsumen Setiausaha di Surabaya.
Bayangkan tahun 1945 para tokoh penerus generasi setelah Pak Haji Umar Said Cokroaminoto, Bung Hatta, dan para perintis kemerdekaan pada saat proklamasi kemerdekaan juga semangatnya sama tentang koperasi. Dan oleh karena itu dulu bahkan koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Soko itu tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya yang harusnya menjadi arus utama ekonomi nasional itu harusnya adalah koperasi. Jadi bukan badan usaha swasta, bukan badan usaha milik negara. Tetapi karena kemudian pada era tahun 60-an, kalau mungkin Habib mempelajari tentang pola pembangunan semesta berencana, di situ di dalam pola pembangunan semesta berencana yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional sebelum menjadi Bappenas, salah satu anggota Dewan Perancang Nasional itu namanya Pak Margono Joyo Hadikusumo, yang tidak lain merupakan kakek dari Pak Prabowo Subianto, bahwa koperasi itu tahun 60-an, tahun 47 sampai 60, koperasi itu bahkan harus bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, di sektor industri, di sektor perkreditan. Jadi itu yang sebenarnya diinginkan oleh para tokoh-tokoh pada periode itu. Pada era Orde Baru, koperasi bahkan membuktikan dirinya. Koperasi punya bank, Bukopin. Sekarang udah diambil alih Korea Selatan, Habib. Kemudian koperasi punya industri, punya pabrik tekstil, gabungan Koperasi Batik Indonesia. Kalau masih lihat ada gedung Wisma GKBI di Semanggi, itu milik koperasi. Itu dulu punya pabrik dan lain sebagainya, tekstil dan garment. Dan seterusnya itu menunjukkan bahwa koperasi adalah punya pengalaman, pernah punya kemampuan untuk masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan lain sebagainya. Jadi itu yang ingin saya dalam kesempatan yang baik ini. Jadi kalau para santri, para hadirin yang saya muliakan, saya hadir di sini karena memang pertama ketika Saganda menyampaikan, Habib diminta ke sini, saya dengan semangat, nggak usah pakai komentar banyak, langsung siap perintah Bapak Saganda, kita datang ke sini. Dan alhamdulillah kita datang, dan menurut saya ini adalah bentuk kami memang harus memuliakan ulama dan menjadi pelajaran juga bagi teman-teman yang lain yang sekarang ada di dalam pemerintahan, bahwa silaturahim ke ulama merupakan satu bentuk penghormatan terhadap tanggung jawab keulamaannya. Dan apalagi beliau Habib Rizik bukan hanya sekedar ulama besar, tetapi juga adalah imam besar kita, pemimpin besar revolusi kita. Nah, pemimpin besar perubahan, dan kita ingin kita bisa terus bersama-sama. Dan kebetulan kami di dalam pemerintahan kabinet sekarang, justru kami ingin membuka satu suasana kebersamaan. Dan apalagi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden ingin supaya koperasi itu kembali seperti dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Dan ketika tahun 98, memang di ujung tahun 90-an, ketika pemerintah Indonesia menandatangani letter of intent dengan International Monetary Fund, IMF. Kalau ingat dulu ada namanya Michael Kamdesu, itu direktur eksekutif dari IMF, sedakep tangannya. Kemudian Pak Harto tanda tangan. Itu tanda tangan letter of intent, perjanjian yang menandakan bahwa negara tidak boleh lagi terlalu banyak ngatur tentang praktek, sistem, dan arah ekonomi kita. Arah, sistem, dan praktek ekonomi kita diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan kemudian kita
di era itu menandai setelah itu memang praktek sistem ekonomi kita diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah tidak terlalu banyak andil. Nah, problemnya adalah ketika mekanisme pasar itu menjadi yang ngatur tentang praktek ekonomi, pasar itu ternyata ada pelaku pasarnya. Ada pelaku pasar yang besar, ada pelaku pasar yang sedang, ada pelaku pasar yang kecil. Nah, kalau negara nggak ikut ngatur, otomatis kecenderungannya adalah pelaku pasar yang besar meminggirkan meminggirkan pelaku pasar yang ukurannya lebih kecil. Dan disitulah kemudian koperasi yang tadinya punya pabrik, yang tadinya punya bank, yang tadinya punya gudang-gudang, yang tadinya punya ini itu, kemudian menjadi berkurang, dan makin ketinggalan dibandingkan dengan badan usaha milik swasta dan dibandingkan dengan badan usaha milik negara. Jauh sekali koperasi dibandingkan dengan swasta dan BUMN. Dan oleh karena itu, ketika Pak Prabowo jadi presiden, kemudian minta kepada kami supaya tolong gercep kejar ketinggalan koperasi dengan swasta dan BUMN. Dan Presiden menyampaikan bahwa saya tidak akan menggunakan lagi resep dari IMF. Letter of intent itu saya masukkan ke laci. Saya akan menggunakan negara untuk mengatur lagi sistem praktek dan ekonomi kita. Sebab kalau negara nggak hadir, Presiden menyampaikan, kasihan mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan itu makin lama makin terpinggirkan. Dan memang perekonomian nasional kita selama sekian puluh tahun belakangan ini, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tapi hanya melahirkan, kemarin juga sudah ada di berita dan di sosial media, hanya melahirkan 100 orang keluarga kaya di Indonesia. Dan kalau boleh saya ngutip sedikit, mohon dikoreksi, di surat Al-Hasyr ayat 7, janganlah kalian kekayaan itu mengalir di antara kalian yang kaya saja. Nah, kelihatannya sepertinya Presiden, kalau model ekonominya, sistem ekonominya seperti ini, siapa yang akan bisa menahan itu? Tapi negara sekarang harus ngatur supaya ada keadilan ekonomi. Dan koperasi salah satu instrumen yang akan bisa memastikan keadilan tentang itu. Oleh karena itu, setelah kami dilantik, mulai bekerja di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, bulan Maret tahun 2025, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2, Inpres nomor 9 2025 tentang pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dibentuklah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dan kemudian disertai dengan proses pembangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Dan sekarang kami sedang memasuki masa persiapan untuk operasionalisasinya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Habib, ingin dijadikan sebagai berfungsi, satu, menjual dan mendistribusikan barang-barang bersubsidi. Gas LPG 3 kilo, minyak goreng, beras, pupuk, itu harus bisa nyampe langsung ke desa. Kemudian juga barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjadi off-taker atau nyerap, nampung seluruh hasil produk masyarakat desa dan kelurahan. Apakah itu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga dari koperasi desa ini adalah untuk bisa menjadi instrumen supaya program-program dari pemerintah pusat, BLT, Bansos, bantuan pangan non-tunai, kemudian penerimaan keluarga harapan, itu bisa langsung kepada penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Jadi ketiga fungsi ini diharapkan bisa terjadi ketika koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa nanti selain terbangun fisiknya, operasionalnya bisa jalan dengan sesuai dengan harapan. Namun demikian,
kami di Kementerian Koperasi sekarang menjadi tahu, Habib, bahwa ketika kami bangun, dan keliling ke desa-desa, masih banyak desa yang belum ada listriknya, Habib. Jumlahnya ribuan, Habib. Jadi ini mengagetkan juga. Jadi ternyata ribuan desa, kelurahan yang belum ada listriknya. Mereka menggunakan sekarang sumber daya menggunakan diesel solar yang hanya kuat 4-5 jam. Saya pikir tadinya di daerah 3T atau daerah pegunungan, ternyata enggak. Di Banten, mungkin di sekitar sini juga masih ada desa, kelurahan yang masih belum ada listriknya. Kemudian kami menemukan juga banyak sekali desa, kelurahan yang belum ada internetnya. Jumlahnya malah lebih besar lagi, belasan ribu. Kemudian ada desa-desa pesisir pantai yang SPBU solar untuk nelayannya nggak ada. Pabrik es batunya nggak ada. Jadi soal-soal ini menjadi tambahan tanggung jawab dari Menteri Koperasi juga, Bib. Jadi memang selain untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya, ketambahan lagi tanggung jawab nyelesain masalah-masalah yang tadi saya sampaikan, yang itu harusnya setelah kita merdeka 80 tahun, ternyata kita masih menemukan ketimpangan dan keterbatasan-keterbatasan yang seperti itu. Dan kami ya udah, ini kita ambil tanggung jawabnya, bismillah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan, karena jarang Presiden punya pemihakan terhadap koperasi. Dulu waktu zaman era Pak Adi Sasono jadi Menteri Koperasi, sudah luar biasa Pak Adi Sasono menggerakkan koperasi, tapi karena pada saat itu Presiden Pak B.J. Habibie kurang begitu concern terhadap koperasi, karena memang pada saat itu era bagaimana Presiden Pak Habibie waktu itu memulihkan keadaan pasca krisis ekonomi. Tetapi sekarang Presidennya punya pemihakan terhadap koperasi, karena beliau pasti ingin melanjutkan perjuangan dari Pak Eyang kakek, dari Pak Prabowo, dari Pak Margono, dan juga keinginan dari para pendiri bangsa, koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian nasional. Dan kami sekarang diamanatkan di Kementerian Koperasi, ini menjadi kesempatan. Bisa jadi ini adalah kesempatan yang langka, tapi ini juga menjadi tantangan yang besar. Sebab kalau ini gagal, bisa jadi koperasi dilupain orang. Tapi kalau ini insya Allah berhasil, dan tentu dengan doa dan dukungan AB, para guru, para alim ulama, para santri, dan kita semua, insya Allah ini bisa menjadi jalan untuk membangun keadilan ekonomi di Indonesia. Koperasi juga banyak membantu pondok-pondok pesantren. Ini saya kebetulan membersamai saya ada Pak Wahyono, staf khusus Menteri Koperasi. Kemudian Pak Ari Permana, ini Direktur Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB, itu BLU-nya Kementerian Koperasi. Jadi yang akan membiayai koperasi-koperasi, termasuk salah satunya yang kami sekarang sedang dorong adalah koperasi-koperasi di lingkungan pondok-pondok pesantren. Dan alhamdulillah, perlu kami sampaikan juga di forum ini bahwa sekarang sudah banyak sekali koperasi-koperasi pondok pesantren yang baik yang dibina oleh kami maupun yang tidak, sekarang maju, berkembang, besar dan modern, akumulasi aset dan usahanya pun juga luar biasa. Pondok pesantren, koperasi pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan sekarang sudah punya pabrik garam, pabrik macam-macam, punya pusat grosir yang luar biasa omsetnya. Koperasi pondok pesantren Nurul Jadid di Brobo Python itu juga udah bagus. Belum lagi koperasi pondok pesantren Sidogiri yang punya Mart, Basmalah Mart, dan punya pembiayaan syariah sudah juga sampai triliunan, Habib. Kemudian kemarin kami juga ke Pamekasan, di Madura, di Jawa Barat ada koperasi pondok pesantren Al-Ittifaq yang sukses berhasil di bisnis hortikultura, sayuran dan lain sebagainya. Dan memang sekarang kami di Kementerian Koperasi ingin supaya
juga pondok-pondok pesantren yang ada di ormas-ormas Islam, kita akan dorong supaya didirikan koperasi-koperasi pondok pesantren, dan kemudian kita bisa dampingi, kita bisa bina, bahkan bisa kita biayai dari LPDB yang ada di Kementerian Koperasi. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan kita membesarkan pondok pesantren, karena juga kami menemukan masalah yang kita temui di pondok pesantren, Habib. Banyak yang di antara yang pondok pesantrennya sukses besar, itu mereka memang memisahkan kegiatan pendidikannya dengan pengembangan usahanya. Sehingga ketika sudah bisa memilah kegiatan pengembangan usahanya dengan kegiatan pendidikan, insya Allah pondok pesantrennya malah bisa menjadi lebih besar. Dan keberadaan koperasi pondok pesantren menjadi penting untuk bisa melapis kegiatan pendidikan belajar mengajar yang ada di lingkungan pondok pesantren. Dan mudah-mudahan koperasi pondok pesantren bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dijadikan pertimbangan, termasuk sekiranya ini bisa dipertimbangkan di sini. Kemudian juga kebetulan kami mendapatkan amanah di masyarakat ekonomi syariah sekarang, Habib. Saya menjadi ketua harian masyarakat ekonomi syariah bersama Pak Rosan. Pak Rosan jadi ketua umum masyarakat ekonomi syariah. 25 tahun kemarin kita sudah sukses untuk menjadikan industri perbankan syariah, sudah semuanya syariah. Bank BUMN dari mulai Mandiri, BNI, semuanya ada syariah. Bahkan bank swasta, BCA pun juga ada syariahnya. Industri halal juga sudah maju. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, kalau bank perbankannya udah syariah, artinya membuat umat berbondong-bondong menjadi nasabah dari bank-bank perbankan syariah itu. Tapi pertanyaannya, yang menggunakan uang itu kebenaran banyak diantaranya yang bukan juga dari umat. Kasus bank muamalat, debiturnya banyakkan yang bukan dari umat. Dan oleh karena itu, ini menjadi tugas masyarakat ekonomi syariah 25 tahun ke depan adalah bagaimana caranya sekarang umat bisa masuk lagi ke sektor real. Kalau perlu kita mulai membangun, mulai percaya diri kembali untuk membuat produk-produk sendiri. Mulai dari sabun, mulai dari sampo, mulai dari deterjen, bikin kecap sendiri, bikin saus sendiri, bikin sambal sendiri. Dan kita akan menggunakan sumber daya yang ada di perbankan syariah itu untuk kita punya kemampuan untuk memproduksi barang-barang sendiri. Bahkan sekarang koperasi desa yang jumlahnya ada puluhan ribu itu, kegiatannya adalah kita punya gerai-gerai. Pertanyaannya sekarang gerai-gerai itu diisi oleh barang-barangnya siapa? Nah, sekarang kita akan dorong supaya kita mulai belajar untuk memproduksi barang sendiri, dan insya Allah nanti produk dari barang itu yang dibuat oleh kita bisa dijual, diprioritaskan di gerai-gerai di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi ini juga sekarang dari LPDB, sekarang masyarakat ekonomi syariah, kemudian organisasi-organisasi Islam yang kami temui, sekarang kita dorong untuk bisa membuat koperasi di pondok-pondok pesantren, didorong untuk punya koperasi yang bisa memproduksi barang-barang sendiri, dan kita bisa bangun ekosistem secara bersama-sama. Jadi mungkin singkatnya itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi ini merupakan kesempatan mengembalikan lagi sistem arah praktek ekonomi kita kembali menjadi sistem praktek ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita, ekonomi Pancasila, dan bukan lagi sistem praktek ekonomi kita diserahkan dikuasai oleh badan-badan usaha swasta yang kemudian tiba-tiba membawa nilai-nilai baru di tengah masyarakat, nilai-nilai individualistik, nilai-nilai materialistik, serakah, dan mau menang sendiri. Itu kan tiba-tiba hampir 30 tahun belakangan ini
ketika badan usaha swastanya yang menonjol, mendominasi ekonomi kita, nilai-nilai yang baru itu muncul di tengah masyarakat kita. Nah, insya Allah kalau kemudian koperasi sebagai badan usaha bisa bersama-sama seimbang dengan badan usaha swasta atau BUMN, syukur kalau bisa lebih besar lagi, insya Allah nanti nilai-nilai yang kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kekeluargaan akan kembali mendominasi nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita. Mungkin itu Habib singkatnya yang bisa kami sampaikan di forum yang baik ini. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Koperasi berterima kasih atas kesempatan ini, dan sekaligus juga kami membuka diri untuk mendukung kegiatan yang ada di pesantren Markas Islamiyah ini. Dan apalagi kalau misalkan ada kegiatan koperasi, kita akan bisa senang dan berharap koperasi pondok pesantren di sini bisa tumbuh berkembang, dan kita siap membantu. Pak Ari Permana ini juga sekarang Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi nanti insya Allah kita akan bisa melanjutkan dalam pembicaraan di lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Walau muwafiq ila aqwamut thoriq, fattaqullah mastata'tum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.